Tangkap segera Kang Deddy Mulyadi. Pada yakin banget sih Kang Deddy Mulyadi KDM itu gubernur. Kata gue turunin dah KDM dari gubernur tuh, turunin, jangan jadi gubernur. Saya tidak setuju KDM jadi gubernur Jabar. Tangkap ADM, Kang Deddy Mulyadi. Buat Pak Deddy Mulyadi bisa nggak Pak? Diem dulu Pak, cicing heula gitu. Tuh ya, ada apa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada apa ini ya? Kok tiba-tiba sekarang netizen menginginkan Bapak Aing begitu ya, Kang Deddy Mulyadi itu segera turun dari jabatan sebagai gubernur begitu ya. Jadi silakan ditonton biar tidak salah paham sebenarnya ya, tutup selesai ya. Ini menarik untuk kita reaksi ya. Ini kenapa netizen tiba-tiba berubah ya. Jadi gimana video lengkapnya sebenarnya? Ini dia. Tangkap segera Kang Deddy Mulyadi. Sampurasun. Salam persaudaraan dari saya yang ada di Kalimantan Selatan. Tangkap segera Kang Deddy Mulyadi. Tangkap kebijakannya. Tangkap ide briliannya. Tangkap statement kerennya. Karena semuanya bukan karena keberanian, tapi karena masyarakat demi kepentingan orang banyak. Bravo Kang Deddy. Pada yakin banget sih Kang Deddy Mulyadi KDM itu gubernur. Kata gue turunin dah KDM dari gubernur tuh, turunin, jangan jadi gubernur. Tonton dulu videonya sampai habis karena gue mau nayangin videonya Kang Deddy Mulyadi biar kalian semua paham kenapa gue tiba-tiba marah. Masa sih gubernur pidato nggak pakai teks? Emang boleh pidato nggak pakai teks kayak gitu? Karena dia ngerti lapangan dan dia bekerja dengan hati, dia bekerja jujur. Emang boleh nggak pakai teks kayak gitu? Ada gubernur yang begitu? Ada, itu Deddy Mulyadi doang tuh begitu. Kang Deddy doang yang begitu. Nih gue kasih tunjuk videonya. Lu tonton videonya baik-baik ya. Yang nggak ngerti bahasa Sunda ada translate-nya di tengah-tengah. Indonesia budak make motor, beli udun, minuman, balik peting, pamarentah na cicing, eueuh tindakan, tapi lamun aya kekerasan ka budak ribut sa alam dunya kabeh ngilu komentar. Ya, lamun hayang mere perlindungan ka anak Indonesia, lain ukur urusan ayeuna dibawa ka barak militer, geura lindungi anak urang tinu korban motor, tinu korban mobil legend, tinu korban HP, tinu korban minuman keras, ciu, eksimer, geura benerkeun eta ku sarerea siap. Ningali tayangan aing banggeus tiba heula nguruskeun eta, tong boro jadi gubernur, keur jadi anggota DPRD aing mah kurang ngabubarkeun ieu kabeh. Nganggur ge dibubarkeun penambangan, penjualan eksimer, minuman keras, ciu ku aing dilawan kabeh baheula. Ayeuna komo ayeuna jadi gubernur. Lamun kuring hayang populer-populeran geus ku aing anggarkeun bansos sing loba, mere duit sing loba, tapi kuring ngalobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, teu ngarobah cara berpikirna, teu ngarobah cara bertindakna. Aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan analisis puri. Jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju, kalah kamingkin ambruk di lembur ge ayeuna mah geus tong aranet. Naon gigi meunang 10 kilo. Kalah karedul, narima bansos ngarariung, duit bansos pakai bayar tang emok. Lamun bansos terus ngke politika, arek pemilu di lobaan bansos. Embung aing. Aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemurna sorangan. Teu jati kasilih ku junti, leuwih ciri ilang cara nu aya ukur buganna. Aing hayang urang Jawa Barat lain tukang nyeuman bank emok. Aing urang Jawa Barat lain tukang pinjaman pinjol. Aing hayang urang Jawa Barat jelema jalani sakola, tanginas, deudeuhan ulasan kasihan. Ieu aing hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat teh sateureun jadi bebek. Dengerin, Kang Deddy mau warga Jawa Barat jadi harimau, bukan jadi bebek. Setuju itu gua sama KDM, setuju gua sama Kang Deddy itu. Bansos itu bukan membantu, tapi malah bikin bobrok. Asal-asal dibantu, dikasih bansos malah dienakin. Mentang-mentang dibantu bansos, no lo lihat tuh, nongol nggak di FYP lu. Ada bapak-bapak yang anaknya hampir 12. Udah sempet gua kontenin juga, yang belum nonton silakan nonton. Dikasih BLT, bantuan langsung tunai, duitnya dipakai buat bayar bank, buat bayar utang. Tuh, dikasih bantuan sama pemerintah, bukan dipakai segimana-gimana, jadi dipakai sebaik-baiknya gitu ya. Malah dipakai yang begitu-begitu, dipakai ciu, eksimer, dan segala macem. Tuh yang diomongin sama Kang Deddy itu bener. Pertanyaan gue, anak-anak yang pada begitu, yang pada di pinggiran jalan, yang pada mabok-mabokan gitu, KPAI kemana? Kemana doi? Terus buat para haters ya, buat para orang yang selalu ngatain buzzer, terus yang ngatain Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan apa segala macam, itu lu tonton videonya. Lu tonton. Dia kalau emang cuman mau pencitraan, cuman mau cari muka doang, udah dari dulu dia tinggal bagiin aja sembako, bagiin aja bansos. Tapi beliau nggak mau kayak gitu karena itu bukan cara mendidik yang baik. Bahasa simpelnya gini deh, Kang Deddy Mulyadi itu nggak mau rakyat Jawa Barat itu jadi mental pengemis. Hah? Jadi mental miskin tau gak lo? Apa-apa tinggal minta, apa-apa minta ke pemerintah, apa-apa minta bantuan gitu bahasa simpelnya. Nggak ngerti juga. Ya udah lu sekolah lagi deh, lu ngulang deh. Dari sebelum Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur, beliau sudah mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau lu pada bilang Kang Deddy Mulyadi pencitraan, iya pencitraannya bertahun-tahun.
Konsisten tuh, pencitraannya konsisten tuh. Konsisten. Hari gini mana ada pencitraan konsisten, sayang, nggak ada. Makanya semuanya ketebak kalau pencitraan, cuman pas kampanye doang, karena semuanya pencitraan. Kalau Kang Deddy mau pencitraan dari dulu, dari zaman baheula, doi udah pencitraan. Jujur, gue tuh dari dulu emang nggak terlalu suka sama namanya bantuan pemerintah bansos itu ya. Kayak maksud gue, bukannya gue nggak setuju 100% nggak setuju, enggak, tapi gue lebih ke kayak ini kalau misalkan ditolong terus pakai bansos gitu ya, lama-lama tuh masyarakat tuh pemikirannya jadi kayak oh ya udahlah, nanti juga dibantu kok sama pemerintah, nanti juga dapat bansos kok, tinggal daftar aja, tinggal bikin surat keterangan tidak mampu aja dan segala macam, dapat deh bansos. Nah akhirnya timbullah tuh pikiran-pikiran, ya udahlah gue bikin anak lagi aja, banyak anak banyak rezeki, bla 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 bla. Ya udahlah, hari ini duitnya dipakai buat yang lain aja, besok kan bansos turun dan segala macamnya. Itu bener-bener pemikiran yang tidak mendidik menurut gue. Lu jadinya jadi punya mental pengemis, mental miskin, mental minta-minta, mental maunya dibantu terus, mental lu jadi nggak mau berusaha. Kenapa gue bilang Kang Deddy Mulyadi turunin aja jadi gubernur? Iya, biar dia naik jadi RI 1. Tapi sebelum dia jadi RI 1, biarkan dulu dia menjadi gubernur Jawa Barat setidaknya 10 tahun, abis itu naik RI 1. Ya, kasih dulu sekarang Bapak Prabowo Subianto untuk menjabat, kalau bisa 2 periode juga ya. Jadi nanti abis dari Bapak Prabowo udah lumayan rapi, udah lumayan tertata, diganti sama Kang Deddy Mulyadi, pasti jadinya perfect alias sempurna. Karena menurut gua kalau masa jabatan cuma 1 periode atau 5 tahun, menurut gua kinerjanya kurang terlihat gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau udah 2 periode 10 tahun itu biasanya baru hasilnya kelihatan, karena 5 tahun pertama itu pasti awal-awalnya kan masih penyesuaian dulu, masih penilaian dulu, peninjauan dulu, ini itu. Nanti kelar-kelar dikerjainnya ya kelar periode kedua udah mulai rapi lah. Udah Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, tenang-tenang aja di situ dulu ya, tenang-tenang dulu jadi gubernur ya 2 periode. Abis itu kalau mau naik jadi RI 1, gua dukung paling depan, Pak. Gua nggak kebayang kalau Kang Deddy Mulyadi yang jadi presiden gimana. Buat KPAI udah mendingan lu ngurus kereta api aja, nggak usah ngurusin anak. Buat KPAI ya, ngurusin kereta api aja, jangan ngurusin anak. Saya tidak setuju KDM jadi gubernur Jabar. KDM nggak level jadi gubernur Jabar. KDM mundur saja dari gubernur Jabar. Itu lebih baik daripada dibarter sama masyarakat Jawa Timur. Lebih baik KDM mundur nggak level. Saya dukung kalau KDM jadi presiden, minimal jadi wakil presiden, supaya tidak pelangap-pelongo. Paham nggak? Tangkap KDM Kang Deddy Mulyadi karena tindakannya telah membuat resah untuk Bapak Presiden Bapak Prabowo dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian. Saya harap tangkap KDM Kang Deddy Mulyadi karena tindakannya telah membuat resah. Tangkap Kang Deddy, setelah ditangkap bawa ke Jawa Timur, nanti menjadi gubernur Jawa Timur, dan Bukovifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Nah itu sebetulnya ya, memang yang terjadi sekarang. Ada saja yang nyinyir bahwa selama ini apa yang dilakukan Kang Deddy adalah sebuah pencitraan. Benar ya, masa iya sih pencitraan sekonsisten itu begitu ya? Dari beliau menjabat sebagai anggota dewan, terus bupati, wakil bupati, anggota dewan, apa nama sekarang jadi gubernur begitu ya? Masa iya sekonsisten itu begitu ya beliau melakukan pencitraan? Tapi kalau pribadi saya mau pencitraan mau enggak, yang jelas apa yang dilakukan sekarang ini adalah hal yang luar biasa. Ketika sekarang Kang Deddy Mulyadi ini loh memberitakan bahwa beliau itu sedang bekerja ya. Kalau saya sih menangkap begitu gitu ya. Walaupun di sana itu paling pencitraan, paling ini apa segala macam. Tapi sekarang kayaknya sih netizen Indonesia ini pada cerdas-cerdas. Saya tahu kok ya mana yang memang pencitraan, mana yang enggak begitu. Jadi tidak usah khawatir. Kalaupun ada di selentingan-selentingan saya mengatakan bahwa ala paling pencitraan, ya sudah nanti netizen yang menilai. Tapi sebagian besar, mungkin 99,9% netizen sekarang melihat apa yang dilakukan Kang Deddy merupakan hal yang luar biasa. Sehingga banyak juga netizen di luar Jawa Barat yang merasa iri juga melihat gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Jadi ini semakin menarik sebetulnya ya. Kita dengarkan kembali celotehan para netizen ya terhadap Kang Deddy. Kita lanjutin sebetulnya ini videonya. Buat Pak Deddy Mulyadi bisa nggak Pak diem dulu Pak, cicing heula gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak bikin gebrakan-gebrakan gitu lah Pak. Segala sampai ngurus anak sekolah, udah itu mah kasih ke KPAI aja udah, biar dia ada kerjaan gitu loh. Terus juga nih gara-gara Pak Deddy Mulyadi nih ya, standar gubernur tuh naik loh Pak. Gubernur tuh biasanya kalau keluar ke lapangan itu pas pilkada doang. Kalau udah kepilih mah ya udah, diam, nggak usah keluar lapangan. Ngapain Pak?
Udah mending Bapak diem di kantor ngopi biar sama kayak gubernur lain gitu loh. Ini kan gara-gara Bapak ya setiap hari ke lapangan gitu kan. Gubernur lain kan jadi kayak takut gitu, takut ketahuan gak kerja gitu loh Pak. Ya, tolonglah Bapak jangan terlalu bikin gebrakan-gebrakan gini lah Pak, kasihan. Apalagi daerah lain kan banyak yang iri gitu Pak sama Jawa Barat. Aduh, kata gue, diam dulu Pak. Stop, hentikan memuji Kang Deddy Mulyadi. Pada ngotot bela Deddy Mulyadi ini, memang Deddy Mulyadi sudah berhasil memimpin Jawa Barat. Kerja baru beberapa bulan, hasil belum signifikan, tetapi udah dihujani pujian. Beberapa poin dari statement hatersnya Kang Deddy barusan, gue setuju. Emang bener kok, gue kagak mau ntar Deddy Mulyadi jadi Deddy Mulyono. Dulu ya, gue pendukung dari Mulyono si Jokowi. Awalnya emang banyak banget kan pujian, banyak dari gebrakan-gerakan, dia berani berusukan kayak gitu ya. Sampai kesini gimana? Ke belakangnya gimana? Hancur-hancuran kan? Gue nggak pengen kayak gitu. Sekarang gue ngedukung Deddy Mulyadi. Gue ya malah harus sering mengkritik soalnya biar suara dukungan gue nggak dicederai. Beliau jadi amanah, kebijakannya yang bagus-bagus juga harus kita kawal. Gue nggak mau berekspektasi lebih. Gue nggak mau kecewa kedepannya kayak kemarin ke Jokowi. Pokoknya Kang Deddy Mulyadi benar-benar sosok idola gue dan gue mau ngawal beliau, tetapi gue akan mengkritik. Gue juga pengen kebijakan beliau disalahgunain. Makanya yuk kalian semua ya, udah jangan terlalu pujian-pujian kayak gitu. Pujian itu nggak akan merubah apapun, tetapi kalau kritikan menjadi cambuk, menjadi koreksi agar Kang Deddy ya nggak seperti pemimpin yang lain yang mudah terlena karena pujian kekuasaan. Sejumlah jurnalis di Kabupaten Kuningan memasang spanduk bertulisan boikot gubernur konten. Mereka mengaku kecewa karena pernyataan gubernur terkesan tidak menghargai keberadaan wartawan. Aksi spontan para wartawan itu dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan Bapak Aing geus teu butuh media, boikot gubernur konten. Spanduk itu dipasang di depan kantor Bupati Kuningan. Saya sebagai jurnalis menyayangkan ya aksi pemboikotan ini. Apalagi alasannya diduga Kang Deddy Mulyadi tidak membutuhkan media karena mempunyai medsos sendiri. Itu membuktikan bahwa media-media saat ini kalah saing dengan channel YouTube atau TikToknya Kang Deddy Mulyadi. Lantas apa yang salah di sini? Yang pertama, kita kalah cepat dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, kita tidak memanfaatkan sosial media dengan baik. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah menurunnya trust atau kepercayaan masyarakat kepada media massa. Banyak faktor, mungkin salah satunya medianya tidak independen, mudah menggiring opini, dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Mungkin ya. Selanjutnya karena oknum-oknum wartawan yang merusak citra dan nama baik profesi ini di tengah masyarakat. Karena itu ayo kita berbenah, kita introspeksi diri, dan kita buktikan kita profesional dalam bekerja. Kita tetap independen dan menjaga kualitas berita kita. Kita buktikan profesi ini adalah profesi yang mulia, kita pilar demokrasi, dan kerja kita pantas dilindungi undang-undang. Surat terbuka untuk Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jabar. Saya sebagai warga Jabar ya ingin memberikan saran terhadap salah satu program kerja Bapak, ya ini adalah pelatihan militer untuk anak nakal. Itu bisa diaplikasikan terhadap suami-suami najkal ya Pak ya. Suami najkal yang bilangnya lembur kantor pada lagi karaoke mangku LC. Suami najkal yang main golep, bukannya main golep malah ngaheurean kedi, ari ke istri pelit ya Pak ya. Tapi pas ngetips ke kedi royal teh siga anu boga lapangan ya. Ditambah suami najkal yang suka ngeluh badannya pegalinu tapi pijatnya dipijat plus-plus. Itu mungkin bisa diberikan pelatihan akhlak Pak di barak militer untuk selama-lamanya ya. Ini mengantisipasi adanya ide dari para bunda-bunda untuk menjadikan suami najkalnya sebagai tumbal pesugihan Pak. Ya, mohon didengar sarannya ya. Terima kasih, semoga menjadi perhatian untuk Bapak. Warga Jatim ingin tukar tambah Hovifah dengan Deddy Mulyadi, siap patungan. Akhir-akhir ini, tak sedikit masyarakat yang membandingkan kinerja Gubernur Jawa Timur, Jatim, Hovifah Indar Parawansa dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa Kadem. Kadem kini makin dikenal karena tindakan yang tegas dan berani. Selain itu, ia kerap mendapat pujian dari masyarakat. Ironisnya, masyarakat Jatimlah sendiri yang kencang bersuara. Mereka ingin dipimpin oleh Kadem dibanding Hovifah. Hal itu seperti yang diungkap akun TikTok Kobi Seden. Akun yang dimiliki seorang warga Jatim ini dengan kelakarnya ingin tukar tambah Hovifah dengan Kadem.
Untuk warga Jawa Barat kita tukar tambah yuk. Kang Deddy Mulyadi di Jawa Timur, gubernurku, Hovifah, di Jawa Barat, tulisnya di postingan TikTok, dikutip Monitor Network, Sabtu, 12 April 2025. Postingan dari pemilik channel YouTube, Juonet Channel, ini sudah dilihat lebih dari 400.000 pengguna TikTok. Selain itu sudah mendulang 22.000 lebih like dan 11.000 komentar. Hampir seluruh warganet pun menyatakan persetujuannya agar Jatim dipimpin KDM. Bahkan ada yang mengajak warga Jatim untuk patungan agar bisa tukar tambah Hovifah dengan KDM. Ayo warga Jawa Timur kita patungan, tulis akun bernama Pacuk di kolom komentar. Warga Jatim siap nambah berapapun, yang penting Jawa Barat mau tukar tambah. Warga Jatim siap untuk iuran bolo, tulis akun Bella. Jatim setuju sekali. Mau tambah berapa kami siap patungan, tulis akun Ucok Situmorang. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Itu kreasi daripada netizen yang semakin hari semakin banyak yang mengagumi, semakin banyak yang iri juga begitu ya. Bahkan ada kemarin yang dari warga Aceh. Yang menarik tadi ya, yang melaporkan juga ke Kang Deddy begitu ya, karena suaminya ya biar dimasukkan juga di barak. Walaupun juga ada di sana yang mau masukkan istrinya juga ke barak biar dididik disiplin begitu, karena pekerjaannya ya belanja online saja ya. Itu luar biasanya netizen kita ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.